Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Gina Salsabila. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika. Video ini merupakan video tugas dari mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Pak Dedi Nurjamil. Materi kali ini adalah peluang. Kita di sini akan membahas definisi peluang, matematika, istilah yang sering digunakan, rumus peluang, kejadian majemuk, kejadian komplement, jumlah peluang, kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas, kejadian saling lepas, kejadian bersyarat, dan contoh soal peluang. Di sini kita bahas tentang definisi peluang. Peluang pada umumnya berarti kesempatan. Namun pada matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Selanjutnya kita bahas mengenai istilah yang sering digunakan ya. Ada yang pertama adalah ruang sampel, himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada titik sampel. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Yang ketiga ada kejadian, himpunan bagian dari ruang sampel. Di dalam rumus peluang ada yang namanya frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu adalah perbandingan dari banyak percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Rumus dari frekuensi relatif adalah banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya percobaan. Apabila peluang dari setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S sama, maka peluang kejadian K yang jumlah anggotanya ditulis sebagai NK dapat dicari dengan rumus PK sama dengan NK dibagi NS. Kita masuk pada contoh soal dan pembahasan. Nomor 1. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi dadu yang berangka genap. Nah, sebuah dadu kan ada 6 angka ya. Jadi NS-nya sama dengan 6 dan angka genapnya angka 2, 4, dan 6 saja. Jadi NK-nya sama dengan 3. Maka 3 bagi 6 sama dengan setengah. Ini dengan menggunakan rumus PK sama dengan NK dibagi NS ya. Jadi peluang munculnya mata dadu berangka genap adalah 0,5. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kejadian majemuk dan kejadian komplement. Kejadian majemuk adalah kejadian baru yang terbentuk dari perlakuan pada 2 atau lebih kejadian. Selanjutnya ada kejadian komplement. Kejadian komplement adalah semua kejadian yang bukan kejadian K. Suatu kejadian K dan kejadian K komplement yang dinyatakan K aksen memenuhi. PK ditambah PK aksen sama dengan 1 atau PK aksen sama dengan 1 dikurangi PK. Kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Yang pertama, Ana bermain kartu bridge, kemudian diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang Ana mengambil kartu bukan as. Di sini diketahui kalau seluruh kartu bridge-nya itu jumlahnya 52 dan seluruh kartu asnya sama dengan 4. Jadi kita masukin ke rumus 4 dibagi 52 sama dengan 1/13. Nah, karena yang ditanyakan adalah bukan kartu as, jadi 1 dikurang 1/13, hasilnya adalah 12/13. Jadi peluang Ana mengambil bukan kartu as adalah 12/13. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penjumlahan peluang kejadian saling lepas. Terdapat 2 buah kejadian A dan B yang kemudian disebut kejadian saling lepas jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian saling lepas. Rumusnya adalah PA gabung B sama dengan PA ditambah PB. Nah, setelah penjumlahan peluang saling lepas, kita bahas tentang kejadian saling bebas. 2 buah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika
munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Peluang kejadian A dan B terjadi bersama-sama adalah PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Nah, di sini ada kejadian bersyarat ya. Jika terdapat dua kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B, kejadian tersebut dikatakan kejadian bersyarat jika kejadian A mempengaruhi terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Kemudian dapat ditulis sebagai berikut. Mungkin sampai sini dulu ya video tentang materi peluang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.